Halo teman-teman, kenalin aku Najla, NIM 234031122. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang lingkungan perdagangan global dengan cara yang simpel dan pastinya mudah difahami. Sebenarnya apa sih yang bikin perdagangan antar negara bisa lancar atau malah terhambat? Lingkungan perdagangan global yaitu semua faktor dari luar negeri yang mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Faktor-faktor ini bisa bikin perdagangan jadi mudah, kompetitif, atau justru penuh hambatan. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, kita juga harus paham bahwa perdagangan global itu nggak berdiri sendiri. Ada banyak hal dari luar negara yang bisa mempengaruhi lancar atau enggaknya aktivitas ekspor dan impor. Dan faktor yang pertama mempengaruhi perdagangan global yaitu lingkungan ekonomi global. Lingkungan ekonomi global mencakup kondisi ekonomi di setiap negara seperti pendapatan masyarakat, nilai tukar mata uang, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Semua faktor ini menentukan apakah suatu negara bisa menjual barangnya dengan harga kompetitif di pasar internasional. Semakin stabil ekonomi sebuah negara, biasanya semakin kuat perdagangan globalnya. Faktor kedua, ada politik dan hukum. Politik dan hukum berhubungan dengan kebijakan pemerintah, misalnya tarif, bea cukai, peraturan ekspor-impor, stabilitas politik, dan hubungan diplomatik antar negara. Apabila kebijakannya mendukung dan negaranya stabil, maka perdagangan akan semakin lancar. Tetapi apabila hubungan antar negara tegang, perdagangan bisa terhambat. Faktor ketiga, yaitu sosial budaya. Tiap negara punya budaya, bahasa, kebiasaan bisnis, dan selera konsumen yang berbeda. Perusahaan yang memahami budaya lokal biasanya lebih mudah menyesuaikan produk mereka dan masuk ke pasar internasional. Faktor yang terakhir, yaitu teknologi. Teknologi mempermudah proses produksi, pengiriman barang, sampai pembayaran internasional. Semakin maju teknologi suatu negara, semakin efisien perdagangan globalnya. Nah, setelah memahami bagaimana lingkungan global mempengaruhi perdagangan antar negara, kita juga perlu melihat apa sebenarnya tujuan dari perdagangan global itu sendiri. Secara umum, perdagangan global bertujuan untuk memperluas pasar. Dengan menjual produk ke luar negeri, sebuah negara bisa menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, perdagangan global juga dilakukan untuk memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, entah itu dari faktor iklim, teknologi, atau sumber daya. Dan dari tujuan-tujuan tersebut muncullah berbagai manfaat nyata yang bisa dirasakan baik oleh negara, perusahaan, maupun masyarakat. Manfaat yang pertama adalah harga barang menjadi lebih kompetitif. Dengan banyaknya pilihan dari berbagai negara, konsumen bisa menikmati harga yang lebih terjangkau. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan inovasi. Negara dan perusahaan terdorong untuk menciptakan produk yang lebih baik agar mampu bersaing di pasar internasional. Namun di balik manfaatnya, perdagangan global juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya tantangan terbesar adalah perbedaan kebijakan dan regulasi antar negara yang kadang membuat proses ekspor-impor menjadi lebih rumit. Kemudian ada biaya logistik yang tinggi, terutama untuk negara yang jauh dari pusat perdagangan dunia. Fluktuasi nilai tukar mata uang juga menjadi tantangan, karena perubahan kurs dalam memengaruhi harga barang ekspor maupun impor. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun perdagangan global menawarkan banyak manfaat, tetap diperlukan strategi agar negara tetap bersaing dan beradaptasi dalam dinamika internasional. Melalui pemahaman penjelasan di awal tentang pengertian, faktor, tujuan, manfaat, dan tantangan perdagangan global, bahwasannya perdagangan internasional berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama antar negara. Segitu dulu penjelasan dari aku. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.